Jadi dukanya gue tuh yang paling dalam adalah di saat dia kena gue nggak ada. Itu duka yang paling dalam di saat teman sahabat lu satu perjuangan tawuran sama-sama, bercanda sama-sama kena. Luka di diri lu ada gak sih? Ada. Di saat kena mulai setan-setan masuk dalam pikiran. Ya udahlah terjadi. Akhirnya makin menggila Nus. Bangku gue pukul gini, yang musuhnya ngindar jatuh. Para alumni cerita itu hanya sejarah masa lalu, bukan untuk diulang tapi untuk dikenang. What's up soy, kembali lagi channel YouTube gua KKS Kisah Kasih di Sekolah, kisahnya anak sekolah. Kemarin kan ini nih part 2 kita kan terpotong atau terputus nih. Iya. Gue banyak nih yang kolom komentar nih, mana part 2-nya nih, mana part 2-nya nih. Ya, gue juga sempat melihat tuh. Oke. Gimana sih ya, maksud kan kemarin kan keputus tuh karena lu bilang kan Itu gue kena gampar sama Peter. Petot ya? Iya, memang. Gue kena gampar sama dia gara-gara pakai celana itu. Asli, yang tukang gamparin orang gitu. Tapi dari situ gue mulai kayak yang wah nih jenggot biasa pakai celana pendek nih. Akhirnya gue dipercaya buat bawa BR, nanti gue ceritain. Itu kelas 2 kalau nggak salah. Kelas 2 ya. Nah, gue mau nanya nih agak spesifik juga nih. Akhirnya dari lu kekatroan lu pakai celana pendek tiba-tiba dimanfaatin sama kelas 3 lu sama kelas 2 lu. Momen apa sih ya sampai lu pakai celana pendek gitu? Waktu itu gue izin dulu ya, gue izin cerita nih, mohon maaf nih kalau seandainya cerita gue salah atau nggak ada, atau gue cerita orangnya ada tapi gue nggak ceritain. Waktu itu janjian abang-abangan gue si Alek yang podcast kemarin tuh, dia yang janjiin ke anak, sorry sebut 28 tuh, ya sebut 28, gue janjian di situ, mereka kayaknya si Albes ya banyak banget. Nah terus di situ nggak ada satupun anak-anak kita yang berani megang tas gitar karena itu full BR batangan banyak banget. Oh gitu. Nah akhirnya kita nyiasatin dengan siapa yang berani bawa tapi pakai celana pendek. Akhirnya gue nyaranin, gue aja bang, gue kan sering pakai celana pendek. Gue aja bang, gue yang bawa celana pendek kan jadi nggak keciri, jadi kan orang nyangka itu kayak bukan gembelan sih, lebih kayak musisi jalanan, pengamen kayak gitu. Akhirnya gue bawa, gue duduklah di motor. Nah singkat cerita, datanglah kita jajan di sini Nus nih, pasar Jumat Nus, yang di dekat Polwan ya. Iya. Dekat Polwan. Anak-anak disebut itu dari bawah kalau nggak salah, dari bawah dia ke atas. Pas sudah ketemu tengah, gua tuh di saat itu masih ribet buat nurunin tas BR karena kan tasnya talinya dekat banget sama badan gua gendut. Bukanya susah. Akhirnya anak-anak malain dulu tuh, Alek, terus siapa lagi gua lupa, di situ ada malain. Kita cuma 10 orang Nus. Kalau nggak salah ya, kita dikit. Kita nggak sampai belasan orang, kita hanya 10 atau 8 orang, gue lupa. Karena kepecah kan? Karena kepecah. Dari rencananya itu sebenarnya kagak maunya ributnya borcil. Iya. Akhirnya ya udah tanggung lah. Karena nggak ketemu musuh. Biar udah banyak ya kan? Biar udah banyak, lengkap, tabasin ke pasar Jumat tuh, akhirnya sebut. Terus pas ketemu gimana tuh? Nah pas ketemu akhirnya si Alek dan kawan-kawan itu nahanin, gue masih ribet dengan tas gitar yang gue bawa. Dan akhirnya tas gitar itu berhasil lah lepas dari badan gua. Gua tebar di jalanan, bang ini tas gitar udah keluar semua nih. Wah, itu BR kelewang tuh 3 meter ada. Nah dari situ di bawah 3 meter tuh banyak, tapi nggak ada yang berani bawa 3 meter. Nah akhirnya itu kelewang yang 3 meter itu nggak dibawa, gua lah yang bawa. Keadaan di situ yang di depan alot ya, karena mereka mungkin pede karena kita dikit ya, sebut tuh pede. Akhirnya anak-anak, akhirnya dari situ gue udah bener kata Alek, gue kayak badak. 10 orang doang itu, termasuk si Dimas juga kayak badak, dia udah nyosor bae kan, bawa kelewang gede banget. Gue ngambil yang kelewangnya 3 meter itu, gue nggak main yang begini-begini, gue main kayak helikopter gitu Nus. Oh jadi kayak puterin. Gue puterin, akhirnya yang depan itu jaga jarak sama gue Nus, karena gue emang terkenal dengan main yang muter gitu, mau apapun lah itu, mau tali, mau batangan, mau apa pasti gue puter. Nah anak-anak agak jauh dikit, akhirnya gue puter Nus, gue puter. Mungkin maaf nih ya kalau memang di situ entah mental ya, dari sebut 28 goyang, akhirnya mereka jebol. Tapi di situ ada satu kejadian yang bikin gue naas juga, abang-abangan gue ketabrak taksi. Bukan dari pihak musuh kan? Bukan dari pihak musuh. Alhamdulillah pihak musuh sebut 28 nggak ada yang kena. Cuman mereka kabur, kita udah menang. Terus si Alek, karena ada warga, Alek mau kabur, ketabrak lah sama taksi.
Oh, gitu. Tabrak sama taksi, akhirnya kakinya kesleo atau jarinya ada yang bengkok gitu si Alek. Akhirnya kita di situ BR kita buang. Kalau nggak salah BR kita buang tuh BR yang kelewang tuh punya basis putar tuh andalan angkatan 2010 tuh akhirnya hilang. Karena kita panik terus karena kan yang dari Poluan itu keluar semua nus polisinya. Wah, cukup nekat lo maksud ribut di situ mah. Ya memang karena dulu kan kita masih zamannya masa muda kan nggak kepikiran entah ketangkap, entah kena, entah digebukin warga tuh kita nggak kepikiran sama sekali nus. Nyari ribut aja dulu. Nyari ribut aja dulu gitu kan. Akhirnya kita bawa Alek ke rumah sakit lah. Oke. Itu ceritanya tentang yang gue pakai celana pendek. Nah, gue mau nanya nih yang secara pribadi lu gue denger ngisi-ngisi TikTok yang bener lu. Kalau itu memang Selama itu kalau Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. sombong amat. Gini Nus, sebetulnya kalau bicara lemah enggak, awalnya gue memang modal nyali Nus. Awalnya gue modal nyali kan tadi gue takut ya karena gue nggak enak sama kawan-kawan gue. Akhirnya gue memberanikan diri buat ikut terjun ke dunia tawuran. Oke. Nah di saat itu gue ada alasannya kenapa gue ngisi Nus. Why? Ya sih why. Kenapa? Coba. Tinting lagi gue. Terus akhirnya di saat gue kena barang gitu di paha, di hidung atau di mana, gue balik kan penuh dengan Nus. Nyokap nanya-nanya kenapa, gue alasannya jatuh. Nggak mungkin jatuh paha lu bolong. Iya. Dan akhirnya gue di situ berpikir gue nggak mau bikin nyokap gue nangis lagi karena yang gue keluarin dari badan gue kayak gitu. Dan akhirnya gue ada salah satu teman dari aliansi gue juga 579. Singkat cerita gue ke Rangkas, tepatnya itu dekat, tapi gue nggak tahu tuh tepatnya di mana. Gue berdua diantarin sama Jawa, satu lagi gue lupa siapa. Di situ ada salah satu tokoh masyarakat juga. Nah, kenapa gue mau ngisi? Karena yang pertama adalah gue nggak mau nyokap gue itu nangis karena kebodohan gue ya, luka gue. Terus yang kedua juga kenapa gue mau ngisi? Karena itu unsurnya putih. Lu harus rajin sholat, lu nggak boleh bermaksiat segala macam. Itu waktu pada zamannya ya, gue nggak. Kalau untuk sekarang kan kayaknya kita kayak musrik ya Nus ya. Musrik. Ya kalau waktu zamannya dulu kan gue nggak kepikiran bahwa itu. Oh yang penting gue nggak kenapa-napa. Waktu pada zamannya gitu. Dan akhirnya itulah mulai terjadilah isi pengisian kayak gitu Yunus. Dan abis dari situ pun ya memang makin menggila jadinya. Jadi menggila dalam arti itu bukan karena menyombongkan karena gue punya, justru di saat di medan tempur pun itu gue nggak pernah pikiran bahwa gue tuh punya Nus. Tapi terus, memang pantangnya apa aja sih ya? Itu putih Nus. Lu harus rajin sholat, lu nggak boleh kayak berzina, lu nggak boleh minum, pokoknya larang-larangan Allah tuh lu harus jauhin banget. Oh gitu. Nah gue kayak mau ngurusin aja nih ya. Maaf nih bukannya apa-apa. Jadi nggak ada alasan apapun lu nyari bantuan selain daripada Allah. Benar. Walaupun amalannya itu kayak menuju ke Allah, padahal bukan, nggak ada. Kalau misalnya maaf nih gue ngurusin nih biar akidah kita lurus nih, keyakinan kita hanya sama Allah nih. Kalau misalnya TikTok itu kepake atau ilmu kepake, pasti Rasulullah pas perang Badar nggak kenapa-napa. Buktinya gigi geramnya copot ya kan. Jadi benar. Ini yang ngurusin aja nih buat teman-teman nih. Nggak ada satupun alasan ya kan. Ladoro ilallah kata Allah tuh, la doro ilana. Kalau tidak ada yang bisa memberi mudarat kecuali saya. Kata Allah sendiri bilang gitu kan. Jadi hanya mengurusin ini. Jadi ini hanya jadi masa lalu ya. Ya, gue juga pengen ngurusin buat teman-teman, jangan dianggap itu adalah sebuah kesombongan. Itu gue di waktu pada zamannya itu nggak berpikir sejauh kita sekarang. Oke. Gitu. Jadi gue yang penting buat nyokap gue nggak nangis, gue pulang nggak kenapa-napa. Gitu. Intinya sih gitu, bukan untuk menyombongkan diri. Pada di saat itu gue hanya tujuan gue yang penting nyokap nggak nangis, gitu aja. Karena apa tuh luka terbesar anak laki-laki itu perempuan nangis, apalagi nyokap. Bener. Memang nyokap sih yang bikin gua nggak bisa tahan kalau nyokap harus nangis dengan kebodohan gua. Ya, akhirnya lo memutuskan kayak gitu. Akhirnya gua memutuskan kayak gitu. Walaupun salah itu salah banget. Gitu. Ya mungkin gua sampai saat ada di sini bukan karena itu ya, karena memang belum takdirnya gue untuk mati meninggal ya, jadi kayak gitu. Jadi gue mau bilang aja nih, kita tuh bukan karena itu kita bisa itu sebenarnya. Kita dari takdir loncat ke takdir ya. Jadi seolah-olah kayak kita mikir
untung aja gue gak kena. Sebenarnya enggak, itu memang dari takdir kita loncat ke takdir, pindah ke takdir juga, itu sebenarnya udah takdir Allah juga semuanya gitu. Ya gue ngerti. Jadi ya gue kayak gimana ya, bukan nyelamain sih, jadi kayak kita hanya sharing nih apa Ya, memang pikir gue yang udah kebuka kayak gini itu. Jadi memang Allah tuh memerdekakan kita nih, dikasih pilihan nih. Tapi Allah kasih tahu nih ganjarannya ini, kayak ganjaran itu. Dan ya itu jadi yang lu bilang, ya alhamdulillah gue masih hidup. Memang takdir Allah masih hidup, nggak karena maksudnya gara-gara itu enggak, maksudnya kita harus meluruskan gitu juga. Dan ini kalau seandainya berpikir kembali pada zamannya waktu itu, buat teman-teman yang nanya, bang lu pakai itu kena ini nggak apa-apa gini-gini, ini kita zaman kembali ya, flashback nih ya. Itu memang nggak kenapa-napa. Bukan kenapa-napa ya, dalam arti teman kita yang sesamping-sampingan gitu, mereka ngeliat, mereka nyaksiin. Waktu itu di Yang Agung, kita janjian sama Dwi Putra sama apa gitu, gue lupa, pokoknya mereka albes dah. Nah gue kan emang dulu tuh ciri khas banget gue tuh selalu mantau Nus, gue demen banget mantau. Tapi di saat mantau itu gue kayak panasan Nus, anak-anak belum datang gue udah gelar duluan, walaupun sendiri walaupun berdua. Oh gelar teman-teman. Musuhnya. Di saat itu gue mengacong Nus, akan Yang Agung turunan dah. Nah, gue di atasnya ternyata musuh tuh udah turun dari atas ke bawah, udah sampai tengah. Gue kagetin. Acong bilang, "Gut, jangan Gut, kita cuma berdua." "Nggak apa-apa," gue bilang. "Coba aja, coba." Akhirnya gue megang gear, Acong megang gear, kita jarak sekitar 10 meter karena gue maininnya jauh, karena kan musuh kita banyak loh. Iya. Gue puterin semua, ya gue bukan sombong, mereka emang udah agak goyang tuh, pada banyak. Di saat itu Acong ngeliat gue dibagi di bagian sini Nus. Pakai kelewang. Tapi di saat itu gue nggak sadar bahwa gue dibagi atau enggak. Gue nggak tahu sama sekali. Tapi saksi matanya masih hidup sampai sekarang. Yang terakhir kita ketemu di Kondangan Abulu. Acong, anak Gunung Sindur, kelas 2 gue. Nah dia ngeliat katanya gue dibagi, tapi gue nggak kenapa-napa. Dan di saat itu gue nggak tahu kalau gue tuh dibagi Nus, gitu. Dan pas tebel kali. Iya mungkin ya, gue nggak tahu. Dan itu katanya sih dibaginya parah katanya, soalnya udah diginiin ditarik katanya ya, katanya nih katanya si Acong. Nggak tahu bener nggak tahu salah ya sih gua. Iya dah gitu dah. Akhirnya kita pas di situ udah agak mundur, dia maju lagi karena ngeliat gue berdua. Gue masih tetep nah dari Yang Agung turun semua, Buluk dan kawan-kawan deh. Pasukan tambahannya. Iya, pasukan kayak banyak turun. Jebol lah akhirnya mereka. Karena mungkin udah ngedon karena gue dibagi, gue nggak ini. Oh gitu. Mungkin mereka, ya gue sih pikiran gue ya, ngedonnya mereka karena itu mungkin. Terus udah gitu kan anak-anak banyak. Udah akhirnya sempat ngetos juga, jebol mereka. Pas ketahuannya pas di atas, gue udah mulai free. Oh gitu. Pas dibuka ternyata memang ada luka baret kayak lo kena papan, kena ini Nus, kayak paku. Ya gitu dah, kena baret doang, set. Iya. Udah. Oh gitu. Bekasnya pun ada di perut bagian sini. Gue dengar tuh, selain dari situ lu ngisi tempat ini juga anak basis Tangerang. Iya. Itu di luar malah. Di luar maksudnya? Buat pegangan luar. Apa sih bahasanya yang bisa dipegang, Nus? Wapak. Wapak. Dan bodohnya Parut banget ya. Dan bodohnya lagi lu warisin ke kelas gua, kelas 3 lulus ya. Tahu sih bahasanya. Gua mau nyebutin ya. Oke, kita skip aja kalau itu. Oh, berarti sampai lu warisin ya? Itu sampai gue warisin karena gue nggak tahu ya kalau yang bener ini banget tuh yang itu apa yang ini gitu. Ya mau uji coba nih. Sebetulnya sih gue di saat gue udah ya gitu ya ke Rangkas, itu gue belum megang yang di luar, wapak luar. Dari situ gue akhirnya mahar punya kawan gue. Oh, ada maharnya? Ada maharnya, akhirnya gue beli, selalu gue bawa. Dan itu di situ sempat yang jenggot kalau mau jalan pasti ke belakang dulu. Ngikat di perut. Berarti tradisi itu memang sasmita benar-benar ada ya? Pasti ada sih beberapa, cuman memang nggak ketahuan. Cuman kalau waktu zaman gue selalu ke gap sama bulu, sama kapak gue selalu ke gap. Benar kata Robi Baskara, berarti sasmita gitu-gitu ada. Robot ya. Robot sasmita. Tapi kata si itu dia kan nggak ampuh sampai dia kena, dibalikin lagi ke lu gimana sih ya? Itu ya gue nggak tahu, gue bilang awal sama dia, gue nggak tahu loh ini masih berfungsi atau enggak. Yang penting ada beberapa yang ini yang harus lo jalanin, jangan minum, jangan bersihin segala macam. Mungkin itu gue taruhin karena yang di sana kan di Rangkas kan, dan gue nggak tahu kalau itu masih berfungsi atau enggak, karena cocok atau gue nggak tahu. Oke. Gitu ya, mungkin emang udah takdir Allah juga si ini ya kena. Ya udah terjadi. Dari situ gue merasa nggak enak Nus. Ini sumpah kan gue bilang dari awal sama lu, gue nggak tahu kalau ini masih
aktif gitu. aktif atau enggak gitu. Gue nggak pernah tahu karena kan sebelum gue megang ini gue udah ada. Itu pun gue nggak pernah menyombongkan, pas tawuran pun gue nggak pernah ngerasa gue ada. Benar-benar. Yang penting seselonnya hati gue buat maju aja, udah nggak ada dorongan karena gue lu punya ini, gue apa lu selon, enggak, biasa-biasa aja. Berarti balik lagi. Gue jebol juga jebol kok. Berarti balik lagi. Iya, Allah yang lindungin. Waktu saat itu sih gue percaya Kayak religi ya. Channel religi. Intinya gue waktu itu masang tuh gue tetap percaya sama yang di atas. Gue selalu berdoa sama yang di atas. Sebelum gue turun dari truk itu udah tegang, deg-degan segala macam. Dia di saat udah ketemu perang nih udah lepas itu. Dan alhamdulillah sih sampai saat ini ya gue masih percaya sama Allah sih. Di saat itu gue nggak pernah berpikir yang gue punya pegangin, gue jadi nggak pernah. Gue selalu berdoa. Benar. Sebelum pertempuran itu terjadi, gue juga jebol ya pernah. Ya tapi keyakinan itu harus dengan cara yang benar diarahin dari Allah juga. Iya. Kalau kita yakin tapi caranya bukan gitu, tetap tertolak Kak. Makanya diutus Nabi ya kan, biar kita enggak melenceng. Ya, gue mohon maaf banget nih kalau gue udah Enggak, melenceng bagus. banget. Enggak, gue takutnya cerita seperti ini banyak anak-anak yang lu mau selon karena TikTok kayak gitu segala Nggak macam. juga. Ya juga ya. Karena sebelumnya gue masang itu pun memang gue emang udah bukan yang udah selon, memang maju ya maju. Mundur, di saat kalah mundur ya mundur. Orang gue waktu gue mundur pun paha gue bolong kok. Itu udah jebol. Ya banyak, makanya tuh kayak tradisi itu tuh yang nggak make juga kayak dituduh pakai kadang Iya, nyali ya kan. bener. Padahal nyali tok gitu doang gitu. Kayak gua dituduh-tuduh padahal mah kagak pernah gua gitu-gitu. Tapi make. Ngapain anjir? Gua gini aja nih ya, gua aja dulu itu sampai sekarang sih juga hubungan gua sama yang di langit aja kurang ini. Iya, gue tahu lu kalau dulu lu hijrah juga. Iya, maksud gua kayak di hubungan dari langit tuh gua kurang baik. Kenapa gua hubungan di bawah, gue minta bantuan di bawah, sedangkan kuasanya kan dari langit. Ngapain gue nyari bantuan di bumi yang di langit aja bermasalah gue ya kan. Nah itu baik lagi dari gue itu ya, gue hubungan dari sama yang di atas aja ngaco, terus gue ngapain gue nyari bantuan sama yang di bawah, maksudnya penduduk bumi ya kan. Oke. Oh iya, gue ngerti. Sedangkan gue mikir saya punya kuasa aja yang di atas, ngapain gue itu. Ya udah gue jadi modal nyali ya, memang gue dari dulu modal nyali, kagak ada yang orang bilang isu gue punya TikTok lah, punya. Jadi ada banyak yang bilang lu banyak asli, gue kayak nus lu larinya kijang ya, nus lu kebal ya, banyak dong yang ngebikin iya gue bilang isu-isu itu kalau. iya memang ya, gue memang sering lari ya kan, futsal. Oke, masuk akal dah. Ya kan ya, gue karena gue mikir nih kalau gue ribut ya gue nggak ribut, kalau nggak ribut ya gue gituin. Jadi kembali lagi ke itu sih, maksudnya gue ngurusin aja, bukan karena nyali-nyalin akses minta pakai kayak gitu-gituan, gituin. Dan gue juga minta maaf ya buat kawan-kawan, jangan berpikiran enggak ya, itu karena zaman dulu lah ya. Oke ya. Karena kan ada faktornya, makanya kenapa gue bisa Kayak masang itu kayak gitu. Oke. Nah, gue denger pernah nih pernah gak sih lu ngalamin peristiwa yang besar-besaran sampai lu nggak bisa lupain tuh? Ada gak? Besar-besaran waktu di saat lulusan itu jadi satu kecewaan buat gua nggak bisa ikut, Mas. Tapi gua di situ ada temen gua satu kelas anak DP kalau nggak salah. Sasmita dibantai sama DP. Itu kayak maaf ya, itu bukan anak basi sebetulnya. Ini sampai tangannya yang Kelingkingnya. Kelingkingnya Randy. Gue masih inget Randy. Di situ gue di SMS Asia waktu zamannya itu, gue mando teman sekelasan gue akhirnya nggak memutuskan untuk ikut anak-anak, nggak ikut anak-anak buat lulusan yang ke Bogor yang anak tangkap yang kata musuh kan. Dan akhirnya gue ke sana. Gue ke DP 2 orang doang dari 57, yang kena juga anak 57 cuman bukan anak basis. Akhirnya gue ke sana, ada anak DP itu, gue berdua sama Mando, gue acak-acak Karena saking keselnya tuh. saking kesel lah. Itu gue makin gila dah pokoknya Pas lulusan itu. gue cacak dia lagi nongkrong, gue megang gear, gue main tali pendek, gue sama kawan gue teriak seadanya 57, gue gituin Nus. Mereka ada 10 orangan kalau nggak salah diri, tapi gue nggak ngerti dia langsung lari. Mungkin karena belum ada persiapan kali ya, karena kaget. Itu yang peristiwa bener-bener gue besar tuh, yang ngerasa besar itu. Terus yang kedua, gue pernah ke PCR, diundang sama temen gue untuk ngikut, dan itu dibayar gue. Berarti Sasmita memang ada ya.
tim seru-seruan ya. Iya. Gue lu kesini dong ke ini, gue pengen jajan sama ini. Ya udah. Oke, tar dulu ya, gue nyari speak dulu nih sama anak basis nih biar supaya enak lah gitu. Akhirnya gue ke PCR, gue dibayar, mereka nggak tahu dah tawaran di mana, di pertigaan Bintaro Plaza. Gitu gue. Akhirnya gue ya bukan kayak sewa atau bayaran, enggak, cuman karena teman sekampung Nus. Cuman di situ gue diupain. Sewa lah udah. Awal muter-muter sewa. Ya gue nggak enak aja mas ya. Akhirnya kita tawaran, kita menang. Dan gua memang di situ bukan nyombong ya, emang agak menonjol. Dan salahnya gua di situ refleks teriak 57 Nus. Ketawa tuh. Itu gua kecewa banget situ. Dia bilang dia udah ultimatum, lu jangan bawa anak 57 ya, takutnya gua ada aliansi sama 57. Gitu. Yaudah oke, namanya kita jiwa masih muda gitu kan. Udah sedang-sedangnya lagi enak-enaknya nih, teriak lah gua. Dikasih gua CR. Udah, akhirnya kita menang. Alhamdulillah musuhnya nggak ada yang kena. Hampir kena sama gue, hampir. Tapi karena gue udah begini, udah deket banget, gue narik terus. Gue nggak mau korban lah gitu. Ya menurut gue buat nakut-nakutin dan dia kabur udah cukup ya gitu. Nah, dari peristiwa suka dukanya lo di Sasmita tuh, itu apa tuh guru yang nggak bisa lupain, guru siapa? Pak Agung. Rata-rata ya Zaman gue itu Nus, gue nggak pernah ketawa anak basis, dan akhirnya gue sering main sama Buluk. Akhirnya jenggot lu bocah diem segala macem, ngapain lu ikut tawuran? Akhirnya gue ketawa. Jadi ada suatu ketika pas tawuran tuh yang bang jago dipanggil, termasuk Buluk, Kapak, jenggot juga. Aduh, gue jadi kena, gue bilang sama Pak Agung. Ya untuk rasa-rasa gamparan dari Pak Agung, tenangan dari Pak Agung, kami semua udah ngerasain. Itu ya kalau dengan kasih sayang. Dia kalau cinta udah masuk, kekerasan dianggap cinta. Ya kan, bener nggak? Iya bener. Tapi kalau kekerasan duluan masuk, cinta nggak ada. Gue bukannya ini ya, gue sama Pak Agung nih dipukulin apa kali juga gue terima. Nggak ada rasa dendam ya. Karena dia juga habis mukulin kasih tausiah dikit. Nus, gue mukulin gini karena Zaman gue pun dia bilang kayak gitu Nus. Dan jadi orang jadi mikir, di Pak Agung beneran gak sih gitu ya? Maksudnya iya bener ya, Pak Agung nasihatnya bener ya. Jadi kita kayak nggak habis dipukul langsung cabut. Jadi kita mikir, oh iya bener dia karena sayang sama kita kayak gini. Dan sampai sekarang gue mikir, oh iya bener juga kata Pak Agung. Kekerasan dari guru nih pasti akan berlanjutnya lebih fatal nih, gue gitu ini kan. Iya bener banget. Dan Pak Agung juga mikir juga, lu tuh basis tuh bukan ngedingin sekolah, malah ngancurin sekolah Sasmita. Iya, jelek ya. Iya. Jelek jadinya. Jadi kayak Sasmita tuh dicap sekolahan bandel, padahal yang bandel itu cuma ya 20% lah dari ribuan orang tuh hanya beberapa persen ya kan. Jadi Sasmita itu bukan sekolahan bandel ya kan, benar banget. Iya, kalau sekolahan bandel pasti udah ditutup kapan tahu, tapi karena prestasinya lebih banyak daripada orang bandel. Lebih banyak dari orang bandel. Dan Sasmita nggak akan segan-segan ngeluarin orang bandel. Angkatan gue banyak kok yang dikeluarin. Maksud gua ya. Iya, maksudnya walaupun anak-anak bandel pasti ditindak tegas, kan? Nggak mungkin dibiarin. Jadi itu gue ngurusin doang nih. Buat anak-anak sekarang yang mau Sasmita masuk aja, nggak perlu takut lah. Ini kisah-kisah per individu ya. Benar banget. Ini individu. Jadi nggak kelompok ya, ini individu. Dan akhirnya jadi kelompok. Walaupun kelompok kecil. Tapi bahaya. Gitu ya. Oke. Nah, dukanya di Sasmita apa? Lu tadi cerita menang mulu lu. Oh ya. Duka gua ada nggak satu basis beda dari Gunung Sindur, seangkatan, seirama lah pokoknya, sekasih, sesahabat lah. Siapa? Oh itu. Ya itu. Dia kena. Jadi dukanya gue tuh yang paling dalam adalah di saat dia kena gue nggak ada. Oh, itu. Dan kawan-kawan lain pun nggak ada. Dia sama anak basis Parung, Kapak, Buluk, Gondrong Parung, sama ada-adanya dia, Gencreng atau siapa gue lupa. Itu dia kena sama STM tetangga lah, rivalnya kita. Oke. Itu duka paling dalam karena dia sempat ini juga di Fatmawati. Oh, dirawat itu. Nah, dan itu kita sebulan kita nyari kolekan buat biaya dia. Itu duka yang paling dalam buat gua. Itu duka yang paling dalam di saat teman sahabat lu satu perjuangan, tawuran sama-sama, bercanda sama-sama, kena. Itu salah satu resiko ya buat teman-teman yang suka tawuran. Itu sinus yang paling duka, yang paling parah, yang sampai saat ini gue juga
kadang ngelihat dia kayaknya ada, karena ya memang ada meninggalkan sesuatu lah dari hal itu gitu. Nah, aku mau nanya nih ya, luka di diri lu ada gak sih? Ada di paha. Itu setelah ngisi? Sebelum Nggak, setelah ngisi ada? Nggak ada? Aman ya, bekas doang paling yang gua cerita tadi. Bukan paling, sorry, bukan sombong. Maksudnya ada bekas tapi. Oh itu ya. Tapi kalau yang sebelum anu nih ada, itu parah. Yang tadi kan gua bilang paha. Oke. Aku mau nanya nih ya. Apa? Kenapa sih harus lu lawan tuh sekolah lain? Kenapa lu ngindarin? Awalnya gue juga maunya menghindarkan Nus, tapi karena kita udah dalam lingkungan yang sudah tradisi gitu ya. Udah gitu kan gue juga masuk ke STM. STM kan emang sama hal seperti itu melekat banget dan memang satu kampung gue pun memang anak-anak basis semua Nus. Nah di situ faktor nggak enak muncul lah. Faktor nggak enak, faktor yang benar-benar aduh gua kayaknya harus deh. Gitu ya. Karena mikirnya dulu kan pendek ya. Alumni abang-abangan kita satu kampung keluar ya siapa lagi yang terusin kalau bukan kita. Di saat itu ya, bukan sekarang nih di saat jadi itu. kayak tradisi gitu ya. Karena tradisi akhirnya ditatar. Terus jadi kayak mental yang tadinya down banget akhirnya lama-lama kebangun Nus. Ini menurut gue positif ya. Jadi mental yang bener down banget nih akhirnya kebangun akhirnya kita punya mental. Itu positif Ya buat gua akhirnya soalnya gua orang yang paling takut hal-hal yang kekerasan, berantem gitu, gua takut banget. Tapi di lain sisi gua kayak menemukan jati diri. Maksudnya jiwa beraninya gitu lah. Gitu. Nah, maksudku nih, gue mau nanya nih, kan banyak orang yang nanya-nanya, Nus tanya dong pada anak tawuran, apa sih maksudnya yang kenikmatan apa setelah tawuran atau sebelum tawuran itu? Kok walaupun ada kejadian yang lebih, maaf ya, kayak ada kematian atau kelukaan, tapi kok masih diulang, kenikmatan apa sih yang lu rasain waktu kala itu? Waktu kala itu kenikmatan yang gua rasakan girang, terus jiwa apa sih bahasanya ya, maksudnya aura ini lu keluar gitu, kayak seneng dah. Lu jebolin sekolahan lain seneng. Oke, mandi sauna lu. Semuanya keluar. pokoknya di saat lu ngejebolin musuh lu, itu udah hal yang paling membahagiakan dalam hidup lu. Waktu saat itu, karena kan kalau dibandingkan dengan sekarang tuh jomplang banget Nus. Zaman dulu kita sekolah kan enak banget. Enggak, gue nanya, itu kan nggak semuanya lu hoki ya, maksudnya kan ada sialnya. Kenapa lu sial juga masih lu ulangin? Kayak lu misalnya, maaf nih, lu kena nih ya, harusnya lu kapok dong. Maksudnya kenapa lu masih ini? Di saat kena mulai setan-setan masuk dalam pikiran. Oh iyalah, nyalain setan dulu. Masuk dalam pikiran, gue harus balas dendam. Oh gitu. Gue harus balas dendam. Di saat pikiran pendek itu datang, akhirnya ya udahlah terjadi. Akhirnya makin menggila Nus. Mau ketemu sekolah manapun udah. Apa sih maksudnya, kan lu kan udah ngalamin nih. Apa sih solusi untuk anak-anak sekarang nih, biar ngindarin tradisi yang lu alamin itu? Ada gak solusinya? Buat teman-teman nih yang mau menghindari itu, kalau memang di lingkungan sekolahnya itu memang ada anak basis dan memang terkenal dengan tawuran, mendingan kalian menjauh. Meskipun diajak pun kalian bebas milih kok, maksudnya bisa menghindar, ataukah lewat belakang, atau mungkin kalian emang lewat sana lewat sini susah terus akhirnya dikolekin, mendingan kalian kasih aja, maksudnya kolekin mendingan kasih, daripada kalian cuman ngasih 1.000 terus maksudnya misalkan kalian gak ngasih tapi kalian terpaksa diajak dan ngikut, akhirnya nyawa kalian hilang. Kalau gue lebih milih ngasih. Oh gitu. Kalau untuk menghindari sih pada zaman waktu itu gue kayak gitu, karena gue sempat beberapa kali menghindari. Berarti lu dulu nggak ikut dataran pertama? Pertama iya gue ikut yang di ini. Oh enggak, gue nggak ikut. Ya kan, berarti karena lu bilang gue menghindar kan? Gue menghindar. Mau segala jalan tikus segala macam tuh gue lewatin pasti. Saking gue nggak enak, karena waktu saat itu gue dibawa sama abang-abangan gue yang memang ada namanya Cimot. Jadi Mut, mana nih adik-adian lu gini-gini, ayo dong ngajak gitu. Kampungan lagi. Tuh kampungan. Akhirnya gue diajak, akhirnya ngikut lah. Gitu, akhirnya ketemu lah jati dirinya. Momen apa sih yang lu bisa lupain di Sasmita, khususnya di kelas? Kalau di satu kelas gue pernah tawuran juga sama angkatan gue, kelas atas, kelas bawah, gue 3 mesin 10, tawuran sama 3 mesin 1, tawuran sama sekolah kelas yang buangan paling ujung. Itu terus dipanggil sama Pak Agung, dicukur rambut, jongkok, diterik matahari. Itu. Jadi kita udah ada kayak training buat tawuran. Si bangsat, berarti tradisi itu dia gara-gara lu kali. Oh, lu juga ngalamin gua.
Ntar ada foto-foto gue dibotakin. Sekelas gue dibotakin sampai polisi yang nengahin. Iya, ada Berarti foto-foto. parahan lu dong. Emang lu dijemput pakai anduk atau pakai gear? Lu tau kayak ini gak untuk yang gosok kan ada tuh yang untuk pencair itu yang key spray. Tahu. Serot-serot. Tuh gua ganti pakai minyak tanah. Anjing terus pakai api ini dong. Oh Jadi gila kan lu. kayak Sasmita itu kan kacanya itu kan besi gini doang tuh. Iya, tahu gua. Udah gua kayak gue main gue dulu bego banget ya ngapa. Jadi api itu benar-benar kelihatan. Oh. Lagi pada belajar nih kan gue TKJ 1 TKJ 2. Buar gitu. Udah Lu tuh mikir kalau lebar takut sampai kena. dan gue begonya itu gue kayak emosi beneran. Bangku gue pukul gini yang musuhnya ngindar jatuh ke bawah kena parkir motor. Turun TKJ 1 TKJ 1. Udah habis gue dibotakin. Tuh ada video gue tuh dibotakin sadar gue. Itu sih maksudnya tradisi itu gara-gara lu kali ya. Sebelum gua pun kayaknya ada deh Nus. Angkatan abang-abang kita 2009 2008 kayaknya sih ada. Cuman tenar-tenarnya pas zaman lalu dia tuh masih melakukan hal tersebut. Dari 95 kali ya. Oh itu jadi kisah yang lu nggak lupain tuh di kelas tuh. Kelasan itu terus ada beberapa teman-teman yang gila, yang segala macam, dan kita sebagai anak basis di dalam satu kelas itu ya memang dihargain. Nah itu gua sukanya tuh kayak gitu, gua dihargain banget. Gua lu mau duduk di mana? Di depan belakang. Lu sama aja semuanya rata, lu ngapain sih ngingin gua? Gitu ya, di spesialin banget ya. Bener. Terus katanya lu ada kespesialan juga sama warung mak. Warung mah, iya kalau sama almarhum meninggal karena sakit juga Nus ya. Iya. Gue nyesal juga tuh nggak datang, maaf. Terus Belum sampai pagi tuh. belum sampai pagi ya, lu datang ya? Karena gue kondisi Terus pas almarhum meninggal, gue datang lagi. Sampai gue ikut nyangkulin dah, maksudnya. Ini orang tua berjasa banget bagi gue, maksudnya ya. Gue susah sama dia. Maksudnya susah dalam arti gue lagi lapar nih kan. Nah, gue nggak ada duit ya kan, terus sekolah pahit lah maksudnya. Lu masuk siang lu masuk ya siang terus duit lu udah habis tuh sama anak pagi. Ya udah mau bilang Nus kalau makan aja gue juga ngerasain tuh kayak gitu ya kan. Terus sampai dia bilang pas ada guru nih nyariin Yunus mana tadi, Yunus kayaknya ada kesini. Nggak di sini, padahal gue kabur ke belakang biar gue diumpetin sama mama, nggak ngasih tahu. Padahal kalau dia mau ya kalau dia bilang kasih tahu mah kalau pasti dia kasih tahu dong, nggak kasih tahu. Tuh spesial banget mama. Sampai kalau lagi terakhir Nus sini makan, sampai lauknya dituangin tuh semua. Mah ngapain sih mah, gue makan cepet. Dari mana kayak gitu. Nah gue kayak satu ketika gue kayak pernah tawuran gitu ya kan. Ini gue kotor atau kotor apa terus sampai bilang ganti Nus ganti kasih kaos. enggak, maksudnya suruh ganti. Dia kayak perhatiin gue buat ganti. Ntar kamu keciri, kamu habis berantem gini. Iya mah makasih, makan tuh menyendokin ya kayak gitu. Lauknya apa lauknya, dia paling tahu udah favorit gue kentang pedes tuh, hatinya banyakin. Iya Tuh digabung mati soalnya kentangnya. iya sedih banget tuh gue tuh. Zaman gue sih masih ada. Dibihunin gorengan anak basis tuh sampai kriuk-kriuknya dimakanin anak basis. Itu sih momen lo apa nak? Kurang lebihnya sama Nus kayak lu. Kurang lebih itu sama kayak lu. Mak tuh lebih perhatian ke anak-anak basis. Sejujurnya sih lebih perhatian ke anak-anak basis ya. Iya. Yang sering karena kan anak basis mau meeting sebelum tawuran tuh di situ, mau makan ngejailin anak-anak yang maaf ya yang bukan basis. Sendok diambil terus diambil-ambilin tuh satu piring anak-anak yang lain dimakan kayak gitu. Terus mak akhirnya yang berpikiran lu ngapain sih jailin orang, akhirnya kita dikasih piring buat anak-anak basis 2 piring makan 5 orang. Iya. Kayak gitu. Terus kita juga kadang sering bermalam juga di situ. Pokoknya sejarah Sasmita emak tuh semua pasti tahu lah. Tahu. Kayak kawan-kawan kan di sekolah pasti adalah salah satu tempat yang bersejarah. Kalau kita ya di emak gitu. Ngaruh BS segala macam tuh di situ. Gitu sih maksud gua, kalau ditanya ibunya anak-anak ya emak, Emak. kalau bapaknya anak-anak Pagung. Terus yang gua nggak bisa lupain dari Sasmita ya kan. Ya oke ya, itu kan kisah kasih lu di sekolah nih. Edukasi dong buat anak-anak. Buat teman-teman atau adik-adik yang masih sekolah, please jangan melakukan tawuran lagi. Di sini juga para alumni cerita itu hanya sejarah masa lalu, bukan untuk diulang tapi untuk dikenang. Terus juga ya khususnya sih buat yang kalian yang masih sekolah sih, maksudnya jangan melakukan tawuran lagi karena tawuran itu berbahaya. Terus juga ya gue nggak ngelarang sih buat mereka tawuran. Iya, kita nggak bisa egois. Setelah mereka yang penting salah satu pesan gue, lu ikut tawuran, lu harus tahu resikonya seperti apa. lu boleh ikut tawuran tapi kalau lu selon kalau nggak selon lu jangan tawuran. Maupun lu selon kayak mau nggak, kayak tapi terpaksa buat ikut tawuran dan tiba-tiba nyawa lu hilang, itulah. Dan salahin kita. Pesan gue sih kayak gitu. Jadi ini channelnya nggak boleh, gue nggak boleh.
Maksudnya gue nggak ngelarang lu tawuran, tapi Tawuran lah. kalau lu ya gue gak. Maksud gue nggak ngelarang, tapi gue kasih gambaran nih kalau masih tawuran lu bas batu. Dari beberapa channel gue ini kan lu tahu ada yang meninggal, terus ada yang koma, ada yang dikeluarin lah, ada yang putus cinta lah, ada yang di rumah bisa diusir, sampai ada yang nginep di polisi ya kan. Nah lu bisa gambarin deh tuh, kayak gue nggak bisa nyetir kehidupan lu ya kan, tapi gue hanya ngasih gambaran karena gue yang ngalamin dulu. Nah gue juga nggak egois, kalau mau ngalamin kayak gue ya udah setera, tapi gue lepas tangan ya kan. Ya lu tau resikonya. Terus yang kedua ya lu pandang orang tua lah, yang dari lu kecil di di angon ya sih, angon dia sih di kasih rumput nggak maksudnya dari kecil lu diasuh ya kan, sampai dia capek segala macam, tapi di saat lu sekolah jadi lu ikut tawuran jadi asuh lu gitu. nggak usah pokoknya sebelum lu melakukan tawuran pandanglah dulu orang tua lu. Itu sih pesan gue. kemudian gimana lu? Udah kita tawuran lagi. Enggak dong. Enggak, yang penting lu lihat orang tua lu yang biayain dari kecil sampai lu berbulu sekarang. Jadi intinya tuh lu jangan gimana juga orang tua lu, nggak temen ya. Temen yang sekedarnya doang. Ya temen hanya sekedar, giliran lu kecelaka segala macam ya keluarga lu juga. Temen ya kedua lah, ngebantuin biaya segala macam. Iya, gue juga salut juga sama Sasmita juga, respectnya kalau sama teman-teman. Ya gitu sih pengalaman lu ya mantep sih gila. Dari lu rela-relain isi TikTok, lu rela-relain katanya sampai palu bolong, sampai celana lu robek. Ke macem hancur-hancuran dah waktu pada zamannya. Kalau bilang culun nggak pakai boxer kabur nggak temen. Cuman ternyata dimanfaatkan juga. Kecuali itu Sasmita nggak ini nggak apa tuh, nggak habis pikir nggak kehilangan pikiran, wah ini kita manfaatin aja deh. Strategi zaman gue 2010 itu gila sih, maksudnya sebelum tawuran emang harus ada strategi dulu yang ditaruh. APT XPT berarti 2007 ya. Dia salah satu mentor kita di saat 2010. Alumni kita nggak pernah ikut, tapi strateginya dipasang sama anak-anak. Benar sekali. Oke, dari itu aja kali ya. Iya itu aja, karena kalau kita cerita banyak-banyak juga pasti banyak. Jangan banyak. Ini intinya channel ini gua tutup dikit lah. Jangan terlalu yang ini takutnya jadi atmosfer anak pelajar untuk kayak gini jadi berarti gua sauran gitu ya. Jadi sebenarnya kisahnya Dimas tuh banyak banget. Gua nggak pernah ngundang tamu tuh salah, pasti intinya tuh tamu gua tuh benar-benar berkarismatik. Iya, benar-benar ada kisahnya dan gak boleh ditiru juga. Dan gue juga sebelum gue kayak gini gue udah bilang jangan terlalu terbuka banget, takutnya anak-anak yang lain ngikutin gitu lah. Oke, dari gue itu aja kali ya. Bisa kasih di 2010 gila keren banget sumpah. Bisa kasih anak 2010 banyak sih kawan-kawan yang belum Yunus undang juga 2010, nanti next lah ya. Karena ada waktunya juga. Sabar ya. Oke, dari gue Yunus Martin Mamer, gue Dimas Andrian, Jenggot 2010. Kisah kasih di sekolah, kisahnya anak sekolah. History STM 57 Pamulang 2010. Salam damai alumni. Sad territory, not listen. Yes, go home, homie, come with me. Join in the party, here it is. South Warrior family. Sad territory, not listen. Yes, go home, homie, come with me. Join in the party, here it is. South Warrior family. Yakan suara lantang menantang, dia berpedang, ku terbas datang menghadang, tidak pandang